Talujengan. Kembali dalam Rese Renungan Sederhana. Kita akan menggumuli tema pemeliharaan ilahi melalui perenungan firman dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, hidup itu memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Ambil contoh, anak singa belajar mengaum, anak burung belajar terbang, anak anjing belajar menggonggong, dan seterusnya. Bisakah anak singa belajar menggonggong? Atau anak anjing belajar mengaum? Atau belajar terbang seperti burung? Tidak bisa. Mengapa? Ya karena ketentuannya kalau anjing itu menggonggong. Manusia adalah makhluk yang lebih tinggi dari hewan-hewan yang saya contohkan tadi. Meskipun demikian, manusia tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan untuk hidup. Manusia belajar mengaum, tentu bisa, tapi apakah sesempurna singa yang mengaum? Paling ya diomong seperti singa saja. Belajar menggonggong, ya paling juga diomong seperti anjing saja. Tidak seperti anjing yang sesungguhnya. Atau belajar terbang, ya tidak bisa menjadi burung yang sesungguhnya. Jadi maksud saya adalah sehebat apapun manusia tidak akan bisa menjadi singa ataupun burung ataupun anjing. Pilihannya tetap satu, yaitu menjadi manusia. Saya harap kita tersindir ketika saya mengatakan menjadi manusia. Karena kadangkala manusia lebih kejam daripada binatang. Benar, setuju? Atau jangan-jangan itulah manusia, sifat dari manusia. Maaf, tentu yang saya maksud menjadi manusia bukan menjadi manusia yang suka menindas orang lain. Melainkan menjadi manusianya Tuhan. Manusia yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, siapakah mereka? Mari kita mendalami nats kita. Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Hendak menekankan. Setelah Rasul Yakobus dalam ayat sebelumnya menegur orang-orang yang menghakimi dan mencela hukum, kini pada dua ayat ini 13 dan 14 menegur orang-orang yang tidak peduli terhadap pemeliharaan ilahi. Mencari kesuksesan di masa depan tanpa persetujuan Allah sang pemelihara. Jika itu terjadi adalah kesia-siaan. Banyak orang mencari kesuksesan itu dan dipikirnya telah menemukannya. Tetapi ternyata apa yang didapatinya sia-sia dan semu. Mendadak tua begitu saja. Punya banyak kekayaan, tetapi kesuksesannya sesungguhnya tidak dirasakannya. Perhatikan, manusia memulai perjalanan kehidupannya dan akan berakhir pada kembalinya ia ke kediaman yang abadi. Kematian. Saudara, semua kerapuhan, ketidakberdayaan manusia, kesingkatan hidup, ketidakpastian hidup mestinya menegur keangkuhan yang lancang
bagi para pembuat rencana masa depan tanpa melibatkan Tuhan. Ayat 14 juga menekankan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan bijaknya, Allah membiarkan kita dalam ketidaktahuan akan masa depan, bahkan tentang lamanya kehidupan usia kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita mungkin tahu akan rancangan dan rencana kita, tetapi akan ada sejuta alasan yang bisa saja terjadi untuk menghalang-halangi rencana kita. Sedangkan ayat yang ke-15, setelah Rasul Yakobus menegur apa yang salah, kini mengarahkan kita juga untuk menjadi dan berbuat lebih baik. Perhatikan, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup. Ayat 15. Kita diingatkan bahwa waktu tidak berada di tangan kita sendiri, tetapi bergantung pada Allah. Kita hidup selama Allah menentukannya dan dalam keadaan-keadaan yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Barulah kemudian, jika Tuhan mengendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Siapa yang menyangka jika tahun 2020 terjadi pandemi akibat corona? Mungkin sudah ada yang merancang, besok Juni bakalan menikah. Atau berbisnis sesuatu. Atau pergi berlibur di suatu tempat yang sudah menjadi impian. Semua rancangan itu bisa batal. Tiba saatnya kita memang harus menyadari, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam pemeliharaan Tuhan. Apakah saudara termasuk di dalamnya sebagai orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan? Dalam masa pandemi saat ini, saudara, kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam suatu pemeliharaan ilahi. Dan jauhkanlah diri dari keangkuhan dan kesombongan, seolah kita bisa melakukan semua hal tanpa Tuhan. Ingat, hanya anjing yang bisa menggonggong layaknya anjing, dan hanya burung yang bisa terbang layaknya burung, dan hanya singa yang bisa mengaum layaknya singa, dan hanya manusia yang bisa selayaknya manusia. Namun ingat, jadilah manusia dalam pemeliharaan ilahi. Amin. Salam Kawilujengan.